Tempat pembuangan sampah terpadu atau trotoar jalan di Tumpukan Bandung, sampah di tempat Jakarta pengolahan menjadi sampah tempat terpadu pembuangan atau sampah. TPST Duga Piyungan penutupan TPS menggunung Piyungan dan overload. menjadi penyebab sampah. Seperti inilah suasana. Selama bertahun-tahun, sampah terus menjadi permasalahan klasik yang dihadapi oleh masyarakat global, tak terkecuali di Jogja. Bentuk dan beragam sampah yang terkumpul pun beragam, mulai dari sampah organik sampai sampah yang tak bisa terurai seperti plastik. Puncak berserakannya sampah di Jogja saat TPA Piyungan ditutup pada 23 Juli hingga 5 September 2023. Karena area penampungan sampah di sana nyaris penuh. Penutupan total itu sempat berjalan beberapa hari, namun mulai 6 September lalu TPA itu dibuka kembali secara terbatas untuk menampung sampah dari kota Yogyakarta dengan kuota 100 ton per hari. Meski TPA Regional Piyungan sudah dibuka, kondisi darurat sampah di sejumlah wilayah DIY belum teratasi. Situasi itu tampak dari munculnya tumpukan sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan dan tempat umum. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap pengunjung di sekitar Malioboro. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri masing-masing. Dari saya Muhammad Robi Firmansyah. Saya Afnan Berkah Maulana. Saya Faiz Estuat Maja. Saya Rajo Arifan Alfikri. Saya Zulfan Alfirdaus. Saya Aditya Eka Mahendra. Saat ini TPA di Jogja mulai kembali dibuka, tetapi dengan adanya pembatasan kadang tetap saja banyak sampah berserakan. Jadi saya ingin bertanya, menurut Mas bagaimana upaya pengurangan penggunaan bahan untuk mengurangi hasil sampah? Pengurangan bahan. Iya. Contohnya gimana Mas? Pengurangan bahan itu kayak pengurangan plastik gitu ya? Ya di darurat. Mungkin ini sih Mas, pemerintah tuh perlu menggenjot ya, contohnya pengurangan plastik gitu ya, pengurangan plastik. Kalau enggak dibikin sistem kayak gimana lah gitu, bawa tas dari rumah atau gimana. Soalnya kalau Jogja sendiri wisatawan kan meningkat nih, otomatis sampah juga meningkat kan. Dan itu mungkin jadi perhatian lebih sih, atau harus dipikirkan dari dulu gitu loh. Terus Jogja kan juga padat kan perumahannya, mungkin bisa ada alat yang buat ngebakar itu sampah itu gitu. Atau lebih ke didisiplinkan gitu. Kita lihat toko-toko juga masih pakai plastik segala macam kan, itu mungkin bisa diperhatikan secara ketat gitu aja sih. Itu sih paling. Sampah sering kala mengganggu lingkungan, terdapat juga banyak sampah yang berserakan saat ini karena dibatasinya TPA di Jogja. Pertanyaannya, dengan dibatasinya TPA di Jogja, bagaimana usaha Mas dalam mengupayakan pemilahan dan sampah di saat ini? Pemilahan dan sampah saat ini. Kalau saya Mas, saya kan di sini ngekos ya, lebih ini sih sampah-sampah itu tuh lebih saya buang di tempat pembuangan sampah umum di luar gitu. Nggak saya bawa ke kosan, nggak saya bawa ke ini gitu, ke tempat yang contohnya kayak di Malioboro gitu-gitu. Kebetulan kan paling sampah saya paling botol plastik gitu-gitu kan Mas, itu sih paling. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama Mas. Iya. Sampah kan seringkali mengganggu lingkungan yang terdapat juga banyak sampah yang berserakan saat ini karena dibatasinya TPA di Jogja. Nah, menurut Bapak bagaimana upaya dalam mengurangi penghasilan sampah saat ini? Penghasilan sampah dari masyarakat gitu loh Pak. Cara menguranginya gimana? Harus punya tabungan sendiri. Oh. Saya kalau dari dibakar. Oh, jadi dibakar ya? Jadi kalau nggak harus dibuang di tempat. Jadi dibakar ya solusinya ya Pak? Oke. Untuk selanjutnya? Sama plastik itu harus dibakar. Oh iya. Bisa direcycle. Saat ini TPA di Jogja mulai kembali dibuka, tetapi dengan adanya pembatasan, kadang tetap saja banyak sampah berserakan.
menurut Bapak, bagaimana upaya pengurangan penggunaan bahan untuk mengurangi hasil sampah yang ada di daerah Jogja saat ini? Mengurangi mengurangi hasil sampah yang ada di daerah Jogja saat ini. Pengurangan penggunaan bahan. Jadi kayak apa? Upaya dari menurut Bapak untuk mengurangi sampah itu gimana di Jogja ini? Karena penutupan sampah itu kan membuat sampah menjadi berserakan kan Pak? Penutupan TPA itulah. Ya, itu harus, untuk mengurangi penumpukan itu gimana? harus mulai dari kesadaran kita masing-masing. Kalau nggak sadar kita ya ada yang buang sembarangan. Jadi sampah dibuang pada tempatnya. Nah itu kan Tempatnya harus sampahnya sudah penuh berserakan. Nah itu solusinya gimana Pak biar nggak berserakan? setiap rumah ya harus bikin tempat sampah sendiri. Kalau di apa ya buang di tempat sampah kemungkinan kan lebih apa ya volumenya lebih banyak, mungkin ya enggak apa ya enggak ya melebihi kapasitas lah. Oke Pak, terima kasih Pak atas pendapatnya Pak. Ya, sama-sama. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua narasumber kita, keduanya memiliki solusi positif dan negatif. Dari solusi positifnya adalah membuang sampah di rumah atau kiranya tempat sampah yang belum penuh kapasitasnya. Selanjutnya dengan tidak menggunakan tas belanja sekali pakai. Tetapi ada solusi negatif dari kedua narasumber kita, yaitu sampah dibakar, di mana apabila sampah dibakar itu dapat menyebabkan polusi udara. Sedangkan solusi dari kita sendiri adalah kita bisa memanfaatkan hewan pengurai jenis maggot. Hewan tersebut diyakini dapat mengurangi masalah dalam penguraian sampah, khususnya sampah organik. Kalau untuk sampah anorganik kita bisa memilahnya mana yang masih bisa digunakan untuk membuat kerajinan atau plastik. Untuk dalam skala besar, sampah-sampah tersebut dapat didaur ulang menjadi barang plastik yang bisa berguna lagi atau mungkin bisa dijadikan aspal seperti yang berada di negara-negara maju. Sekian dari wawancara kami, mohon maaf apabila ada kata yang salah dan kurang menyenangkan. Terima kasih. Secara umum, lingkungan adalah tindakan untuk menjaga dan merawat lingkungan sosial. Keduanya merupakan pengamalan dari Pancasila Sila Kedua.